Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat channel Sidangur TV yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang berlimpah ruah dari pintu mana saja yang tidak pernah kita ketahui. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua permintaan kita, semua kebutuhan kita, semua keperluan hidup kita. Sebelum Al-Fakir melanjutkan video ini, maka Al-Fakir meminta agar pendengar atau yang melihat video ini menuliskan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, agar channel ini selalu berkah, selalu bermanfaat, memunculkan kebaikan-kebaikan kepada diri kita. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan iman dan Islam, kekuatan untuk mengamalkan agama yang sempurna seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kaki kepada kita untuk apa? Tidak lain kaki itu untuk melangkah. Akan tetapi ada langkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga langkah yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tidak ridho dengan langkah kita, maka kaki kita jadi asbab memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala jika ridho dengan langkah kaki kita, maka dengan asbab kaki kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka na'udzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita untuk melangkahkan kaki kita ke jalan yang buruk, ke jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, sahabat channel Sidangur TV yang saya cintai dan yang saya banggakan, Hasan radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua langkah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kaki yang dilangkahkan untuk menunaikan solat fardu. Ini adalah langkah yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Ciri orang yang selalu bersyukur terhadap langkah kakinya, maka langkah kakinya itu digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk melangkah menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, menunaikan solat fardu secara berjamaah. Yang kedua, langkah kaki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disenangi Allah, adalah kaki yang dilangkahkan untuk bertemu dengan sanak saudaranya, yakni orang yang selalu bersilaturahmi. Umat baginda Nabi Muhammad SAW adalah yang selalu bersilaturahmi ketika sanak saudaranya atau tetangganya sakit dan lain sebagainya, maka langsung dia jenguk, langsung dia silaturahmi, karena dia tahu bahwa itu adalah sebuah keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Sebagian ulama menulis ada 5 perkara bila dikerjakan dengan istiqamah dan teguh, orang yang mengerjakannya akan memperoleh pahala seperti gunung dan menyebabkan luasnya rezeki. Yang pertama adalah istiqamah dalam bersedekah, sedikit ataupun banyak. Yang kedua, istiqamah dalam bersilaturahmi,
baik sedikit atau banyak. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, selalu dalam keadaan wudu. Yang kelima, selalu berbakti kepada kedua orang tua. Dalam sebuah hadis disebutkan bahawa amalan yang pahalanya dan balasannya paling cepat diperoleh adalah silaturahmi. Bahkan ada orang-orang yang berdosa tetapi karena senang bersilaturahmi, harta dan anak-anaknya diberkahi. Dalam sebuah hadis disebutkan bahawa dengan bersedekah, berbuat kebaikan, berbakti kepada kedua orang tua dan bersilaturahmi dapat mengubah seseorang dari nasib buruk menjadi nasib baik dan menjadi sebab bertambahnya umur dan menjauhkan dari kematian yang buruk. Mengenai dipanjangkannya umur dan ditambah rezekinya telah banyak disebutkan dalam berbagai riwayat, sedangkan riwayat-riwayat di atas baru sebagian kecil. Dua perkara di atas, yakni panjangnya umur dan bertambahnya rezeki, selalu didambakan manusia. Banyak orang yang berusaha keras demi untuk memperoleh dua hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan satu cara yang mudah untuk mendapatkan keduanya, yaitu dengan bersilaturahmi, maka kedua harapan tersebut akan tercapai. Jika kita benar-benar yakin dengan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang yang ingin dipanjangkan umurnya dan bertambah rezekinya hendaknya mengamalkan silaturahmi ini sebanyak-banyaknya. Orang yang kaya hendaknya membelanjakan hartanya untuk kaum kerabatnya, karena ia akan memperoleh janji yang berupa diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan, telah menyimak langkah-langkah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala atau kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka marilah kita selalu berbuat kebaikan kepada sesama kita, kepada sanak saudara kita, kepada kerabat kita, kepada tetangga kita, dan marilah kita langkahkan kaki ini untuk kebaikan, untuk bersilaturahmi, untuk bersedekah dan lain sebagainya berupa kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan. Mungkin ini saja yang Al-Fakir bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.